Banyak orang yang bertanya-tanya amalan apakah yang dilakukan oleh Mang Odet semasa hidupnya sehingga beliau bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada 5 amalan yang rutin dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya sehingga beliau bisa meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Yuk teman-teman kita lihat amalan-amalan apa aja yang dilakukan oleh Mang Odet semasa hidupnya. Tonton terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dalam channel Alni TV. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Odet Muhammad Daniel, atau yang biasa disebut dengan Mang Odet. Beliau meninggal pada hari Jumat kemarin pada saat akan melaksanakan sholat Jumat di Kota Bandung, teman-teman. Kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sebagai seorang muslim tentunya kita berharap pada saat meninggal nanti kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan meninggalnya Mang Odet ini teman-teman diyakini oleh hampir semua orang bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa Mang Odet disebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Karena yang pertama adalah beliau meninggal pada hari yang sangat mulia yaitu pada hari Jumat. Selanjutnya beliau meninggal pada saat setelah selesai melaksanakan sholat, teman-teman. Kemudian beliau meninggal di tempat yang sangat mulia, yaitu di dalam masjid, teman-teman. Dan tidak hanya sampai di situ, rencananya pada saat itu juga, Mang Odet direncanakan akan menjadi khatib sholat Jumat di masjid tersebut. Jadi karena hal inilah orang-orang meyakini bahwa Mang Odet meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tentunya kita semua tahu bahwa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah pastinya akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, amalan-amalan apakah yang sering dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya? Dan tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kita semua dalam memperbaiki ibadah kita. Yuk kita pelajari amalan apa saja yang dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya sehingga beliau bisa meninggal dalam keadaan yang sangat mulia. Oke teman-teman, ada 5 amalan yang sering dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya yang saya kutip dari akun Twitter Ustadz Azam Izul Haq. Amalan pertama yang selalu dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya adalah beliau akan menghentikan rapat atau aktivitas apapun ketika waktu sholat telah masuk. Dan beliau akan mengajak semua orang peserta rapat untuk melaksanakan sholat berjamaah dan beliau sendiri yang akan menjadi imamnya. Dan amalan kedua yang selalu dilakukan oleh Mang Odet adalah beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, teman-teman. Sesibuk apapun, Qiyamul Lail tetap dikerjakan oleh Mang Odet. Bahkan sering beliau sendiri yang membangunkan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat malam bersama. Kemudian amalan yang ketiga yang selalu dilakukan oleh Mang Odet semasa hidupnya adalah beliau selalu menyegerakan sholat apabila telah masuk waktu sholat, teman-teman. Dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang keempat adalah beliau selalu rutin membaca Al-Quran dan memperbaiki hafalan-hafalan Al-Qurannya setelah sholat subuh bersama keluarganya. Dan bahkan di kendaraan ketika berangkat menuju tempat pekerjaannya pun beliau selalu rutin membaca Al-Quran. Dan yang kelima, amalan yang selalu dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya adalah beliau menjadikan pekerjaan beliau sebagai seorang wali kota Bandung dengan niat ibadah, teman-teman. Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencabut nyawa beliau pada saat sedang beribadah dan di tempat yang sangat-sangat mulia. Oke teman-teman, itu tadi amalan-amalan yang selalu dilakukan oleh almarhum Mang Odet semasa hidupnya sehingga beliau bisa meninggal dalam keadaan yang sangat mulia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya ini semua menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu memperbaiki ibadah kita dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap tentunya suatu saat nanti kita dan keluarga kita juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tungguin video-video menarik lainnya dari Alni TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.